Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila, Bapak Dr. Antonius Manurung, beserta unsur pimpinan organisasi, seluruh jajarannya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pembumian Pancasila Provinsi Bali, Bapak Dr. Sukadi MPD MPD, para perwakilan Dewan Pimpinan Daerah, cabang Gerakan Pembumian Pancasila, serta para perwakilan undangan, lintas pemangku kepentingan yang berbahagia. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenannya pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat mengikuti kegiatan Rapat Kerja Nasional keempat Gerakan Pembumian Pancasila. Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih atas inisiatif Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila dengan segenap jajarannya yang selalu membantu pemerintah dan masyarakat untuk terus menginternalisasikan, mendarah-dagingkan dan memilihkan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal tersebut, Pancasila menjadi landasan inti dalam implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental, yakni gerakan sosial budaya untuk mengubah mentalitas dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, melalui penguatan nilai-nilai antara lain nilai etos kerja, gotong royong, dan integritas dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait dengan itu, merujuk kepada Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kemenko PMK mempunyai peran untuk mengkoordinasikan, yaitu ada 5 program gerakan yang meliputi: pertama, Gerakan Indonesia Melayani, dalam hal ini di bawah koordinasi Kemenpan B, Gerakan Indonesia Bersih yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves, Gerakan Indonesia Mandiri yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, Gerakan Indonesia Tertib yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam, serta Gerakan Indonesia Bersatu yang dikoordinasikan oleh Kemendagri. Namun demikian, bukan berarti Gerakan Nasional Revolusi Mental hanya terbatas pada 5 bidang itu dan hanya dilakukan oleh 5 kementerian terkait itu, akan tetapi pada hakikatnya Gerakan Nasional Revolusi Mental harus merupakan gerakan rakyat semesta, melibatkan semua kekuatan yang ada di Indonesia dan gerakan dari kesadaran masing-masing warga negara, bukan karena terpaksa, juga bukan karena adanya niatan atau pretensi yang tidak tulus dalam rangka membangun negara Indonesia NKRI berdasarkan falsafah Pancasila. Saudara sekalian yang berbahagia, Pancasila sebagai nilai dasar bangsa selama ini jangan sampai hanya menjadi sesuatu hal yang disampaikan saja. Maka dalam hal ini nilai Pancasila bersifat instrumental, yaitu ukuran strategis yang diperlukan untuk agenda pembangunan bidang manusia, kebudayaan, dan kemajuan bangsa, yaitu melalui membangun masa depan bangsa dengan kondisi SDM yang berkualitas, berdaya saing, berkarakter Pancasila yang berkeunggulan, sejalan dengan visi Indonesia Emas tahun 2045. Berkaitan dengan itu, pemerintah pun telah menyiapkan kerangka kebijakan pembangunan manusia melalui pendekatan siklus hidup atau human life cycle. Pendekatan siklus pembangunan manusia ini, manusia dipandang sebagai upaya investasi sumber daya atau social capital yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bangsa saat ini dan masa yang akan datang. Guna mencapai itu, intervensi pembangunan manusia sebagai sumber daya meliputi: 1. Masa perkembangan manusia sejak janin
dan terbebas dari stunting. Yang kedua, pembangunan nilai-nilai karakter berlandaskan nilai-nilai psikologi mental yang berbasiskan pada nilai Pancasila harus ditanamkan pada tahap sejak pendidikan anak usia dini, prasekolah, sekolah dasar kelas rendah, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Semuanya diarahkan untuk menjadi subjek pembangunan melalui arahan dan bimbingan dari guru, diikuti dengan dukungan sarana dan prasarana. Dengan demikian, maka kita berupaya agar siswa, anak kita menjadi pusat dari proses pendidikan, dari proses pembelajaran, proses penanaman nilai-nilai Pancasila. Keempat, pada tingkat pendidikan vokasi, individu diarahkan menjadi calon tenaga kerja yang berdaya saing dan berkualitas tinggi, memiliki karakter pekerja keras, memiliki jiwa gotong royong, sekaligus juga memiliki nilai integritas yang kuat sebagai sumber daya manusia yang produktif yang memberikan sumbangsih untuk negara dan sebuah lainnya. Yang kelima, bagi kelompok usia produktif, program ini juga untuk pembangunan dan pendidikan keluarga, kemitraan industri, dan revitalisasi lembaga pelatihan. Sedangkan yang keenam, bagi kelompok lanjut usia, program ini juga untuk pengembangan infrastruktur, pemberdayaan, dan rehabilitasi pada usia lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemerintah memandang begitu pentingnya aksi nyata gerakan pembentukan dan pembumian Pancasila pada saat ini. Harapannya gerakan pembumian Pancasila tidak hanya difokuskan menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan nasional saja, namun perlu dikuatkan implementasi operasional praksisnya dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun ketahanan nasional. Maka dari itu, saya sangat mengapresiasi keberadaan, eksistensi, dan gerakan yang digelurakan oleh gerakan pembumian Pancasila yang memiliki semangat juang dan tujuan yang sama untuk membumikan, menginternalisasikan, mendarah-dagingkan Pancasila pada seluruh komponen bangsa melalui kenegaraan negara dan juga masyarakat, sehingga menjadi terdorong para semua pihak untuk melakukan gerakan sosial budaya yang berfokus pada implementasi nilai-nilai adiluhung yang terkandung dalam Pancasila. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira pemerintah sangat menanti hasil rakernas ini untuk menghasilkan berbagai rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah dan masyarakat luas dari tingkat pusat maupun daerah, serta membantu kepentingan lainnya untuk menjadikan gerakan pembumian Pancasila sebagai upaya strategis bersama yang dapat meningkatkan seluruh komponen bangsa ini pada nilai-nilai dasar Pancasila maupun revolusi mental dalam segala aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara, serta pencapaian agenda nasional bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Sebagai akhir sambutan, perlu kami katakan bahwa forum ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk saling berbagi dalam merumuskan program kerja aksi nyata gerakan pembumian Pancasila yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Opening speech.